Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bincang muslimah, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Apalagi dengan cuaca yang gak menentu akhir-akhir ini nih. Sama gak menentunya kayak hubungan kita. Apa sih? By the way nih guys, ngomongin tentang hubungan, udah pada denger ya kan pastinya berita yang lagi hot. Yap, bener banget, berita tentang retaknya hubungan rumah tangga Ayu Sabyan dan istrinya Riri Virus, yang kabarnya disebabkan orang yang ketiga, which is itu tuh adalah teman bandnya Ayu sendiri, yaitu Nisha Sabyan. Nah, mendengar berita dari band musik religi ini, pastinya netizen geger dong kan ya. Saya juga nih geger meskipun saya nggak punya hubungan sama orang. Nah, gara-gara berita ini netizen udah saling menghakimi, nggak di IG lah, di Twitter lah, dan juga di TikTok. Sampai-sampai nih ya, tadi pas buka TikTok di feed, aku tuh nggak tahu kenapa isinya tentang hubungan mereka aja. Padahal kalau di TikTok biasanya tuh banyak yang aku lihat loh gitu. Ada yang menghujat istri Ayusnya, ada yang menghujat Ayus, bahkan ada yang menghujat Nisanya juga. Dan hujatannya itu ampun banget gitu. Intinya netizen pada sok tahu sendiri gitu tentang hubungan mereka. Padahal mereka juga masih bungkam di hadapan publik gimana kronologi cerita dan kebenarannya itu. Jadi netizen, please lah ya, kalau mau bikin konten tuh ya yang bijak dikit gitu. Jangan sampai menghujat dengan hujatan yang pedes level maksimal gitu, mirip geprekan di jalan. Ikutan nangis aku tuh baca dan liatnya. Mungkin memang perbuatannya salah, tapi bukan hak kita toh untuk mencampuri dan malah terus memanas-manasi suasana seperti itu. Nah, kalau udah gini nih, susah kan cari siapa yang salah. Wait, daripada cari yang salah, mendingan aku share aja deh ya gimana nih sebenarnya hukum mencintai istri atau suami orang dalam pandangan Islam. Nah, ada nih dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Imam At-Tabrani dalam Syu'abul Iman, juga mengatakan pentingnya untuk mengendalikan rasa cinta agar jangan sampai menjadi cinta yang buta. Nah, dalam hadis tentang cinta buta tersebut, sahabat Umar bin Khattab berkata, "Ya Aslam, la yakun hubbuka kalafan wala bughduka talafan." Qala wa kaifa dzaka? Qala idza ahbabta fala taklaf kama yaklafus sobi bi syai'in yuhibbuhu. Wa idza abghadta fala tubghid bughdan tuhibbu an ayyatlafa sahibuka wa yahlik. Wahai Aslam, janganlah cintamu sampai terlalu membara dan bencimu sampai membuatmu gelap mata. Aslam berkata, bagaimana caranya itu? Umar bin Khattab berkata, jika engkau mencintai, maka jangan sampai keterlaluan layaknya anak kecil senang terhadap sesuatu. Dan jika kalian benci, jangan sampai keterlaluan sekali, hingga engkau ingin agar sahabatmu sendiri celaka atau mati. Well, secara zahir kita tahu bahwa cinta sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang. Begitu juga dengan konteks laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami tadi. Tapi, bagaimana jika pengertian mencintai tersebut maknanya sampai pada tingkat tindakan yang ditunjukkan, sehingga bisa berbentuk upaya untuk merubah cinta dari laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki pasangan yang sah? Nah, akhi wa ukhti netizen yang budiman, setidaknya nih, hadis sebelumnya tadi itu menjadi pengingat kita, menjadi reminder bahwa cinta yang kebablasan sudah diperingatkan supaya jangan sampai kejadian. Nggak cuma untuk netizen, bagi saya juga seperti itu. Nah netizen, Syekh Ali Jum'ah dalam video tanya jawabnya yang berjudul Rajulun yuhibbu imro'atan mutazawwijatan madza yaf'alu, menjelaskan bahwa bagaimanapun mencintai pasangan orang lain yang sudah menikah itu harus dijauhi. Meskipun mencintai yang seperti ini tidak mendapatkan dosa jika tidak ditunjukkan dengan tindakan. Karena pada dasarnya, apa yang akhirnya dihukumi atau terlihat adalah apa yang ditunjukkan melalui tindakan itu tadi.
Meanwhile, apa yang disimpan di dalam hati tidak terkena hukum atau taklif. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asyikoh fa'afa famata mata syahidan. Siapa yang mencintai lalu menyimpannya, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid. Syekh Ali Jum'ah menambahkan bahwa tahbib atau melakukan tindakan yang menyebabkan relasi dua orang, termasuk suami istri, menjadi rusak agar ia mendapatkan tujuannya adalah haram. Tentang tahbib ini disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, faman afsada zaujat tamri'in ay al-roha bitolabit tolak au atasab fihi faqad ata baban aziman min abwabil kabair, yang artinya, maka siapa yang merusak istri seseorang, maksudnya membuat perempuan menjadi tertarik kepada orang yang menggodanya, maka orang yang melakukannya telah mendatangi pintu yang besar menuju dosa besar. Nah, mengapa ahli fikih berpendapat demikian? Wali Allah yattakhidun nas dzalika dzari'atan ila ifsadiz zaujat. Tujuannya agar orang-orang tidak menjadikan itu jalan untuk merusak para istri. Nah, akhwati fillah, narasi di atas bukan terbatas hanya merusak istri seseorang saja, tapi juga berlaku sebaliknya, yaitu apabila merusak suami orang. Jadi jelaskan tentang pemaparannya tadi. Dan gini akhwati fillah, aku juga mau ngingetin nih ya, buat aku dan semua yang nonton, mudah-mudahan yang nonton banyak, bahwa meskipun itu dosa besar, tapi itu bukan ranah kita untuk menjadi seseorang yang menjudge atau menghakimi dalam permasalahan mereka. So, hope you guys be so much wiser lah ya setelah menonton video ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.